Halo sahabat Katolik dimanapun Anda berada, Salve, apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Dari Media Center Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, saya Marsianus Serdesi mengucapkan selamat bergabung dalam acara talk show dengan topik mekanisme pemilihan uskup menurut hukum Gereja Katolik dan makna liturgi tabisan uskup. Acara talk show ini merupakan ajang katekesi dan sekaligus sosialisasi tentang pentabisan uskup yang dipersembahkan oleh Panitia Pentabisan Uskup Keuskupan Amboina yang bekerja sama dengan Komsos Keuskupan Amboina serta Bimas Katolik Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku. Sahabat Katolik, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 8 Desember 2021 telah diumumkan secara resmi oleh Paus Fransiskus bahwa uskup terpilih Keuskupan Amboina adalah Monsinyur Ino Mutra. Dan nanti pada tanggal 23 April 2022, Monsinyur Ino Mutra akan ditabiskan. Berhadapan dengan dua peristiwa ini, pasti sahabat-sahabat Katolik bertanya, bagaimana mekanisme pemilihan uskup dalam tradisi gereja, serta apa makna liturgi tabisan uskup. Sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, di tengah kita telah hadir dua narasumber. Yang pertama, Pastor Paul Kalkoi. Pastor Paul Kalkoi adalah seorang imam Projo Keuskupan Amboina. Beliau pernah menempuh studi pasca sarjana bidang hukum gereja di Universitas Kepausan Urbaniana, Roma, Italia. Sekarang bertugas sebagai pastor paroki Santo Franciscus Xaverius, Katedral Ambon, dan juga sebagai dosen hukum gereja di Estepak Santo Yohanes Penginjil Ambon dan Seminari Tinggi Santo Franciscus Xaverius Ambon. Kehadiran Pastor Paul dalam acara ini akan membantu kita memahami tentang mekanisme pemilihan uskup menurut hukum gereja. Berikut, sahabat Katolik, ada Pastor Berry Rahawarin yang akan membantu kita memahami makna liturgi pentabisan uskup. Sahabat Katolik, Pastor Berry Rahawarin pernah menempuh pendidikan pasca sarjana bidang sakral liturgi di Universitas Kepausan San Anselmo, Roma, Italia. Dan sekarang beliau sedang menempuh pendidikan S3 Teologi Program Pasca di STFT Malang. Saya menyapa dulu kepada Pastor Paul dan Pastor Berry. Halo Pastor, sehat-sehat ya? Ya, sehat. Puji Tuhan Semua. Baik sahabat Katolik, kita langsung saja masuk dalam obrolan dengan Pastor Paul dan Pastor Berry. Saya pertama dulu kepada Pastor Paul ya. Pastor, berbicara tentang pemilihan uskup ini memiliki kaitan erat dengan berbicara seputar peran strategis uskup dalam struktur gereja Katolik. Nah, karena itu baiklah di awal ini Pastor menjelaskan kepada sahabat Katolik apa sebenarnya peran strategis uskup dalam struktur gereja Katolik. Silakan, Pastor. Jadi begini, pertama kalau menurut saya kita harus pahami dulu keuskupan itu apa. Kita tidak bisa berbicara uskup terlepas dari keuskupan. Ya. Kalau dalam hukum kanonik disebut sebagai gereja partikular. Dan gereja partikular itu sebenarnya bukan hanya keuskupan, ada prefektur, ada lain apa atau begitu, tetapi bahwa gereja partikular ini dalam hukum gereja kanon 368 bilang begini, gereja partikular itu inquibus dan exquibus, artinya
dalam gereja partikular itu menggambarkan gereja universal, tapi gereja universal ini juga tidak bisa terlepas dari gereja partikular. Kaitannya Ada kaitan. Begitu. universal. Jadi ya universalitas dari gereja Katolik. Ya. Nah, karena itu maka peran seorang uskup akan menjadi sangat penting di situ. Dia hadir sebagai gembala di Tabisca. Kami bilang bahwa dia adalah gembala di keuskupannya untuk menampilkan gereja universal, tetapi ketika dia melakukan apa yang terjadi di partikular ini juga untuk menciptakan bagaimana gereja, tapi itu menjewantakan apa yang menjadi misi dari gereja universal itu yang dalam bahasa hukum disebut in quibus et ex quibus. Jadi Itu sangat strategis ya perannya ya dalam struktur gereja Katolik ya, teristimewa dalam konteks gereja partikular yang tentu saja juga tidak terpisah dengan gereja universal. Ya. Begitu ya, Ustaz. nah, karena itu maka Lumen Gentium misalnya bilang bahwa uskup itu adalah vikaris atau wakil yang sah dari Yesus di tingkat keuskupan. Jadi, tapi dalam arti yang lain juga uskup, karena dalam konteks tadi in quibus ex quibus itu, maka uskup ini dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia tidak bisa melaksanakan protestasinya, kuasa jabatannya itu berdiri sendiri. Dia selalu ada dalam kolegium, kebersamaan dengan dan lain-lain. Karena itu lalu mereka sering disebut sebagai successors dari apostolis. Jadi kelanjutan dari para rasul, wakil Kristus yang melanjutkan apa yang menjadi yang dulu dibacakan kepada para rasul. Dan Paulus sebagai tertulis. Dengan demikian sangat urgent ya posisi dari seorang uskup di sebuah keuskupan. Nah, karena itu memang sangat menarik ketika kita berbicara tentang pemilihan uskup ya. Tentu harus ada alasan untuk terjadi pemilihan. Kenapa sehingga harus ada pemilihan? Maka hukum gereja mengatakan tentang dua alasan. Yang pertama itu disebut dengan sede imperita atau takhta terhalang, tapi juga yang disebut dengan sede vacante atau takhta loa. Ini dua hal yang berbeda. Perbedaannya kira-kira di mana? Perbedaannya begini, kalau takhta terhalang itu kanon 412 bicara bahwa itu disebabkan karena misalnya uskup mengalami penahanan atau dia diusir, ya, pengusiran atau pengasingan, pembuangan, atau juga dia tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai seorang uskup. Pada konteks inilah maka keuskupan terjadi apa yang disebut dengan sede impedita atau kekosongan kekuasaan. Takhta terhalang itu. Takhta terhalang. Ya, takhta terhalang. Ya. Nah, ini berbeda dengan sede vacante atau yang disebut dengan takhta kosong. Ya. Ya, takhta loa. Itu disebutkan pertama disebabkan oleh karena kematian tentu. Kematian. Kalau misalnya uskup, kalau yang tadi itu dia ada tapi tidak bisa melaksanakan kuasanya. Usia pensiun masuk kategori Nah, itu nanti kita akan masuk di impedita tadi. Oh, gitu. Di vacante tadi. Ya. Jadi yang pertama itu kematian. Tetapi juga kita hukum kanonik bicara tentang misalnya orang mengundurkan diri. Ya. Mengundurkan diri itu oleh karena beberapa alasan. Kanon 401 secara jelas bicara bahwa uskup mencapai 75 tahun dia mengajukan pengunduran diri. Ini dalam konteks sede vacante. Ya, sede kosong vacante. ya. Ya, takhta kosong. Jadi kalau takhta kosong yang pertama tadi disebabkan oleh kematian, tetapi hal lain juga diatur dalam hukum gereja, misalnya tadi dia mengundurkan diri. Yang pertama pengunduran diri. Pengunduran ini disebabkan oleh yang pertama 75 tahun usia berdasarkan hukum gereja, tetapi juga karena alasan kesehatan dalam perjalanan, misalnya dia ada, kalau tadi dia tidak mampu melaksanakan tugasnya dan kemudian dia mengajukan permohonan pengunduran diri. Kepada siapa? Tentu kepada orang yang memberikan mandat itu. Orang yang memberikan mandat itu. Misalnya karena pemindahan jabatan gereja ini, mesti diingat pertama bahwa jabatan uskup, jabatan pastor, paroki itu adalah jabatan gereja. Jadi ketika ada pemindahan jabatan gereja dari satu jabatan gereja ke jabatan gereja lain, pada saat itulah terjadi yang disebut dengan takhta loa. Nah, ini yang terjadi di keuskupan kita sekarang. Kira-kira begitu, saudara ya. Jadi kenapa sekarang kita ada takhta loa? Karena terjadi pemindahan uskup kita yang lama. Tetapi bukan berhenti di situ saja. Ada juga yang disebabkan dengan pemberhentian dari jabatan. Oh, itu bisa terjadi? Bisa terjadi pemberhentian dari jabatan. Misalnya dari kepausan melihat bahwa uskup salah melaksanakan tugas, tidak melaksanakan tugas dengan baik, ya, atau misalnya contoh
ditekankan dalam hukum gereja, uskup harus tinggal di keuskupannya, tapi tidak misalnya, maka dapat dibuat pemberhentian. Tapi juga bukan cuma pemberhentian, ada yang lain juga, itu adalah pencabutan jabatan. Nah ini kalau pencabutan jabatan ini sudah bicara tentang tindak pidana, ya, tindak pidana. Jadi misalnya contoh saya, ini tidak mungkin terjadi ya, tidak mungkin terjadi, tapi kalau hukum gereja sudah mengantisipasi, misalnya terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang uskup, ini tindak pidana. Maka pada saat itu otomatis dia dicabut. Jadi karena itu lalu dalam sanksi gereja disebut sebagai yang tadi kita bicara excommunicatio late sententia, itu otomatis terjadi, tidak perlu prosedur hukum. Jadi itu alasan-alasan sehingga kemudian terjadi di keuskupan itu baik sede vacante atau sede impunite yang menyebabkan kemudian harus dibuat pemilihan nasional. Lalu bagaimana proses pemilihan itu terjadi, Pastor? Sebenarnya begini, para uskup itu sudah diberi mandat untuk setiap 3 tahun mengajukan. Jadi pengajuan calon uskup itu bukan cuma terjadi ketika terjadi alasan tadi. Tetapi seorang uskup itu sudah diberi tugas yang lain adalah setiap 3 tahun mengajukan nominator, calon-calon. Selama dia bertugas. Ya. Jadi setiap 3 tahun ketika membuat laporan rutin kepada kepausan itu, dia selalu menyertakan dengan pengajuan 3 calon. 3 calon. Nah, dari kalangan imam. Baik harus proyek saja? Tidak. Semua. Ya. Yang bertugas di keuskupan itu. Nah, karena itu maka yang berhak mengajukan itu dalam hukum kanon bicara bahwa saya jadi misalnya dalam kanon 377 dia bicara tentang pengajuan calon-calon. Jadi yang pertama yang diberikan tadi pertama adalah uskup diosesan sendiri, dia punya hak untuk itu. Tetapi ada orang lain yang juga punya hak yang sama. Misalnya uskup metropolit, ya, uskup agung, dia juga diberi wewenang untuk memberi pengajuan calon-calon. Atau juga konferensi wali gereja, ya. Kita punya konferensi para uskup sebenarnya, kita disebut konferensi wali gereja Indonesia, juga punya hak untuk mengajukan calon-calon. Dan ketika calon-calon ini diajukan per 3 tahun itu, ketika terjadi sede impedita atau sede vacante, maka satu komponen lain yang paling penting berperan di situ adalah yang disebut dengan duta itu. Ya, duta itu dia kemudian mengumpulkan ini dalam bentuk terna, dan terna inilah yang disertai dengan hukum kanon bilang harus disertai dengan evaluasi penilaian dari duta sendiri tentang calon-calon ini, lalu kemudian diajukan ke tingkat kepausan. Di tingkat kepausan ada proses lagi. Oke, Pastor. Dari penjelasan tadi berarti saya menangkap penyusulannya masih dalam kategori kalangan uskup ini ya. Baik itu uskup diosesan sendiri maupun uskup yang berada di satu provinsi gerejawi begitu, lalu kemudian duta ya. Ada pengusulan biasa ordinaria, tapi pengusulan ekstraordinaria. Yang biasa itu adalah yang per 3 tahun secara rutin dibuat. Ekstraordinaria adalah ketika tadi sudah terdesak untuk harus kita segera buat pemilihan uskup baru. Ya. Nah karena itu lalu kemudian karena duta punya kompetensi untuk memberi usulan juga berdasarkan usulan dari tadi uskup diosesan, konferensi wali gereja atau uskup metropolit itu, lalu metropolit ya. Uskup agung ya. Lalu kemudian dia memberi penilaian. Penilaiannya dibuat dari mana? Ya dia meminta kepada tadi kaum awam terpilih, tetapi juga para klerus yang dianggap layak untuk membantu dia memberi penilaian itu. Jadi setelah itu diusulkan ke Vatikan. Ya, diusulkan ke Vatikan. Sampai di Vatikan, apakah langsung di tangan Paus lalu kemudian Paus menentukan atau bagaimana? Tidak. Jadi ketika diusulkan ke Vatikan itu, yang pertama yang dibuat adalah jadi tadi Paus, duta mengkomunikasikan terna. Jadi proses tadi nama-nama itu yang disebut dengan terna. Ya, terna. Ya. Jadi duta mengkomunikasikan terna. Dikomunikasikan kepada siapa? Ada 2 kongregasi yang dipercayakan untuk itu. Yang pertama kongregasi Panitia per Vescovi, kongregasi para uskup, tapi juga kongregasi yang kedua itu adalah kongregasi per Evangelizazione dei Popoli. Itu kongregasi yang untuk
pewartaan kepada bangsa-bangsa. Nah, bagi para imam. Jadi dua kongregasi ini punya wewenang untuk menerima terna tadi. Sementara yang kongregasi evangelisasi tadi itu diterima dari daerah-daerah misi. Contoh kita di Asia, Afrika, Amerika Latin, itu kita masuk ke sana. Yang kita kenal kebanyakan dalam bahasa hari ini adalah propaganda fide. Jadi propaganda fide inilah, lembaga inilah yang kemudian menerima usulan untuk konteks kita Keuskupan Amboina, misalnya mereka yang akan menerima proses terna itu. Apa yang mereka buat? Setelah mereka menerima proses terna itu, mereka membuat evaluasi, membuat kongres tentang terna ini. Ya. Di tingkat kongregasi ini bisa terjadi penolakan terhadap terna, tapi juga penerimaan terhadap terna. Penolakan terjadi kalau misalnya mereka merasa bahwa orang calon-calon ini belum cukup, maka dibuat penolakan. Lalu dikomunikasikan lagi kepada legato pontificio atau duta tadi, ya, supaya duta memulai kembali membuat lagi evaluasi terhadap calon-calon. Itu tahap itu dulu kita lewati. Kalau misalnya kongregasi sudah terima itu, maka mereka mengajukannya. Masih ada proses lain lagi, ya. Mereka meminta. Jadi dalam kongregasi dibuat meminta pendapat dari setiap anggota kongregasi. Ya. Biasa disebut di situ kebanyakan adalah para uskup tituler. Ya. Uskup itu kan ada dua, uskup diosesan, uskup tituler. Diosesan yang punya wilayah kekuasaan. Ya. Nah, tituler tidak, ya? Iya. Nah, kemudian setelah itu kemudian mereka menerima intervensi dari komisi interdicasteri. Jadi antar kongregasi itu ada komisi tertentu yang dibentuk untuk membuat intervensi terhadap calon-calon itu. Kalau sampai proses itu sudah lewat, lalu kemudian mereka menetapkan satu calon dari tiga nama yang diusulkan, lalu mereka mengadakan audiens dengan paus untuk mempresentasikan orang yang satu nama itu. Jadi kongregasi ini sudah dipercayakan dalam tingkat kepausan untuk menentukan ini. Ya. Nah, ketika sampai di paus dibuat audiens, lalu misalnya paus terima, karena ingat kanon 377 paragraf 1 bicara bahwa para uskup diangkat dengan bebas oleh paus. Oh, berarti paus punya hak prerogatif? Paus punya hak prerogatif. Jadi kalau misalnya mereka presentasi nama itu, meskipun mereka sudah setuju di dalam itu, presentasi dari paus bilang jangan cari orang lain. Kita mulai proses awal. Ya. Berarti bisa dikatakan begini, Pastor, bahwa proses kanonis yang tadi Pastor perjelaskan itu tidak mutlak, atau dengan kata lain sifatnya hanya membantu paus dalam pengambilan keputusan. Iya, karena memang paus punya hak prerogatif untuk ini. Paus punya hak prerogatif untuk pemilihan uskup. Karena memang paus di Vatikan tidak mengenal kita di Ambon secara. Tapi secara positif makanya dibuat 3 tahun itu. Sehingga kemudian secara positif dilihat di situ bahwa kalau misalnya ada nama yang terulang-ulang diusulkan, gitu. Jadi itu proses makanya kenapa seorang uskup diosesan terpilih yang sementara melaksanakan jabatan wajib tiap 3 tahun mengusulkan. Jadi dengan nama itu sebenarnya positif juga adalah bahwa orang kenal siapa yang selalu akan diusulkan. Jadi ketika sudah sampai di paus, sekali lagi paus berdasarkan hukum gereja dia punya hak bebas deliberatif untuk menentukan siapa yang jadi uskup. Ya. Nah, kalau dia menerima maka dibuatlah akta. Ya, akta final dari kongregasi untuk penunjukan. Akta ini kemudian dievaluasi, lalu ditandatangani yang disebut dengan bulan pengantaran atau dekret, surat keputusan penunjukan seorang uskup. Tapi sebenarnya sebelum dekret ini dibuat final, ketika penyusunan akta itulah lalu kemudian dikomunikasikan lagi kembali kepada duta. Untuk apa? Duta berkomunikasi dengan calon terpilih. Kalau kemana? Kamu sudah akan dipilih oleh paus. Kira-kira terima ini atau tidak? Kira-kira terima atau tidak? Ya. Kalau tidak ya kita buat. Tapi kan, ini kan tugas. Kalau kali ini kan tugas gereja ya. Harusnya kita siap terima dong kan? Ya. Siap terima ya. Tugas gereja. Jarang bahwa seorang imam ketika dipanggil oleh tetap di hadapan hukum tetap semua orang bebas juga toh. Dihargai itu masa. Tapi ya tetap
kita juga punya ketaatan. Ketaatan ya terhadap hakim. Ya. Oke, Pastor. Lalu kira-kira apa sih syarat-syarat untuk menjadi seorang menurut hukum gereja? Oke, jadi begini, syarat ini ditulis secara terang-terangan dalam Kanon 378. Bisa bedakan dia kira-kira seperti ini. Jadi yang pertama, supaya seseorang memenuhi syarat ad valitatem, artinya supaya menjadi valid, maka dia harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, syarat objektif. Objektif itu apa? Yang pertama, dia minimal 35 tahun. Ini hukum gereja yang terangkan. Sisi usia ya? Usia. Minimal 35 tahun. Yang kedua, bukan saja 35 tahun, tapi dia sudah ditabiskan imam dan wajib sudah seorang melaksanakan. Ya, wajib seorang imam. Kenapa seorang imam? Karena hukum gereja Kanon 120 bicara bahwa pelayanan jiwa-jiwa itu harus dilaksanakan oleh orang tertabis. Harus dilaksanakan oleh tertabis. Jadi dia minimal 5 tahun sudah menjadi imam. Jadi tadi 35 tahun, lalu kemudian yang kedua dia sudah menjadi imam minimal 5 tahun. melewati masa balita imamatnya ya. Ya, melewati masa balita. Kemudian syarat objektif yang lain, itu adalah dia memiliki, di sini katakan mempunyai Kanon 378 nomor 5, mempunyai gelar doktor atau sekurang-kurangnya lisensiat kitab suci, lisensiat teologi, berbeda juga sebenarnya layak ya kalau begitu kok. Kemudian yang terakhir itu lisensiat hukum kanonik. Ini disebutkan tiga komponen ilmu ini yang menjadi yang diperlukan. Nah, kemudian tapi gelar-gelar ini diberikan dari universitas atau sekolah yang diakui oleh Takta Suci. Jadi kalau misalnya dari pihak kepausan, ya, biasa itu komunikasi untuk pendidikan cukup ketat ya. Jadi kalau misalnya engkau dokter hukum gereja contoh atau dokter teologi tapi bukan dari sekolah yang diakui oleh kepausan, ya kau tidak layak sebenarnya. Gugur. Secara administratif sudah gugur. Ya. Biasa itu sekolah negeri kepausan. Oh begitu. Iya. Sekolah negeri kepausan. Sekolah negeri kepausan. Oke, jadi itu disiplin ilmu. Nah, seringkali orang bertanya, kalau begitu apakah disiplin lain bisa atau tidak? Contoh kita kenal di Purwokerto itu kan uskupnya dari Islamologi, Uskup Bandung, filsafat. Apakah bisa atau tidak? Bisa. Tapi itu tidak ditetapkan, itu ada dalam penjelasan di bagian ditetapkan dalam norma seputar pemilihan uskup yang dikeluarkan oleh kongregasi Pergiafari Publica della Chiesa apa itu untuk mengatur tentang ada aturan. Ada aturannya juga tentang itu. Jadi membuka ruang juga. Sebenarnya dimungkinkan. Tapi Di sekali luar lagi tingkat tetap, disiplin ilmu, iya, ya. sekali lagi tetap dari universitas, dari sekolah-sekolah yang diakui oleh kepausan. Kepausan. Itu syarat objektifnya. Syarat objektif. Ya. Kita masuk ke syarat subjektifnya. Ya, syarat subjektif ada juga. Jadi bukan cuma syarat objektif tentang kita punya ini tadi, tapi syarat subjektif juga misalnya Kanon bicara tentang dia unggul dalam iman yang teguh, dia punya moral yang baik, dia punya kesalehan perhatian pada jiwa-jiwa, ya. Kemudian dia punya kebijaksanaan, kearifan, dan keutamaan manusiawi. Dan yang paling penting adalah memiliki sifat-sifat yang cocok untuk melaksanakan jabatan tersebut. Itu syarat subjektifnya ya. Subjektifnya. Nah itu. Jadi syarat subjektif itu kalau saya pastor saya tidak layak. Berat juga. Kemudian yang paling terakhir dari syarat subjektif itu adalah dikatakan dalam nomor 2 dia harus punya nama baik. Punya nama baik itu harus Jadi pasti. Ya begitu. Siapa yang mengevaluasi? Ya itu tadi lewat proses tadi. Dan proses tadi itu juga dia sifatnya rahasia ya. Rahasia. Dan juga tentu saja atas tuntunan Roh Kudus ya. Hukum Kanon bilang kalau misalnya kerahasiaan ini dilanggar, sebenarnya kita harus mulai proses lagi ya. Juga ya pasal Kanon kita. Oke Pastor, satu pertanyaan terakhir sebelum kita ke Pastor Berry ya. Begini Pastor, seringkali umat bertanya-tanya
dalam proses pemilihan uskup ini, apakah gereja juga membuka ruang terhadap peran pemerintah dalam memberikan suara sehingga itu berpengaruh terhadap penentuan atau penetapan suara uskup? Apakah ada ruang itu? Oh, kalau tidak, kira-kira alasannya apa? Begini, saya langsung baca kanon saya supaya menjadi lebih jelas. Toh? Kanon 377 paragraf 5 bilang begini. Untuk selanjutnya, kenapa dia ada pakai kata untuk selanjutnya, nanti saya akan bilang. Tidak akan diberikan hak-hak dan privilegi-privilegi pemilihan, pengangkatan, pengajuan atau penunjukan uskup-uskup kepada otoritas sipil. Oke? Mekanisme internal gereja ini. Mekanisme internal gereja. Tapi dia pakai kata untuk selanjutnya. Kenapa? Karena di norma umum hukum gereja nomor 3 di awal sekali itu kanon sudah bicara. Ya, baca saya seperti tadi. Kanon kitab hukum ini yang menghapus seluruhnya atau sebagian perjanjian-perjanjian yang diadakan takta apostolik dengan negara atau masyarakat politik lain. Artinya, sebelum kanon ini, kalau misalnya ada perjanjian-perjanjian itu yang disebut dengan konkordasi antara negara, antara Vatikan dengan negara-negara tertentu, maka proses itu bisa tetap dibuka ruang. Ya. Jadi ada contoh, ada 3 negara yang paling nampak itu di Jerman, kemudian kalau tidak salah di Austria dan di Swiss. Tiga negara ini buka ruang karena konkordasi itu dibuat terjadi sebelum hukum kanon ini ada. Perjanjian itu disebut konkordasi. Nah, dalam kanon tadi yang saya baca dalam paragraf 5 itu, kanon 77 itu seharusnya tidak akan dimungkinkan lagi. Oh begitu? Tidak akan dimungkinkan lagi. Ya. Jadi misalnya untuk tahun 2018 kemarin kalau tidak salah kan di Cina itu kita kenal ada 2, Cina dan Vietnam contoh. Ada gereja bawah tanah atau yang langsung tunduk kepada Paus, tapi ada juga gereja negara, gereja Katolik yang tunduk kepada Kaisar. Nah, karena terjadi dualisme itu. Jadi ada uskup yang dipilih oleh pemerintah setempat, terus uskup ini tidak tunduk kepada Paus. Karena itu lalu sekarang mereka lagi berupaya. Saya baca di berita Vatikan itu mereka lagi berupaya untuk membuat itu. Bagaimana cari titik temunya supaya tidak terjadi lagi dualisme gereja yang ada di misalnya di daerah negara-negara komunis seperti Cina atau Vietnam. Memang kekuatan dan bahkan kekayaan gereja Katolik itu kan ketaatan kepada Paus ya. Ya. Kekuatan kita ya. Betul. Kekayaan. Jadi kalau terjadi dualisme seperti itu, dibuat perubahan, perbaruan. Baik, Pastor. Nanti saya lanjutkan lagi dengan pertanyaan terkait dengan gereja. Tapi baiklah, saya ke Pastor Berry, kita ngobrol sedikit terkait dengan liturgi ya. Pastor Berry, kira-kira menurut Pastor, karena ini seringkali menjadi pertanyaan umat, apa sih perbedaan antara tata perayaan tabisan uskup dengan tata perayaan tabisan imam? Apa perbedaannya? Jadi memang ini pertanyaan praktis karena tahunnya setiap tahun ada tabisan imam. Ya, tabisan imam itu kan setiap satu. Diakon, itu imam tiap tahun, juga ada tabisan uskup 25 tahun atau beberapa 27 tahun sekali. Lalu muncul pertanyaannya, sebenarnya ini dari tengah-tengah ini. Memang beda karena sebaiknya kita karena bicara tentang tata perayaan atau liturgi tabisan uskup. Nah, kita bertolak dari 3 poin penting yang mesti kita ingat. Prinsip teologis besar yang melatar belakangi seluruh liturgi tabisan. Apa kira-kira 3 prinsip itu? Yang pertama, Kristus yang utama. Yang kedua, gereja sebagai komunitas, sebuah komunitas persekutuan. Dan yang ketiga, peran Roh Kudus. Jadi 3 ini
mesti dibicarakan sebelum kita masuk ke dalam kita bisa Kristus itu kepala dan pokok. Kepala kita, saya, Aresi, Paul dan umat itu tubuh. Kristus itu dia, tapi dalam kaitan dengan tabisan, dia kepala kita, lingkup kita. Tapi mulai dari tabisan kita perlu lihat Kristus yang bagaimana penjabaran dari kepala. Kristus itu pelayan mendapat tempat pada poin pertama. Dia sendiri bilang, Saya datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Pokoknya itu sendiri yang bilang. Bukan siapa, bukan sakramennya gereja yang bilang. Kemudian yang kedua, Kristus itu imam. Kristus itu imam. Imam agung perjanjian baru. Saya biasa kalau ajar calon-calon tabisan atau mahasiswa, Kristus itu imam agung perjanjian baru yang berbeda dengan imam-imam sebelum Kristus. Karena imam sebelum Kristus itu dia mempersembahkan di atas mesbah seekor binatang, atau ada imam-imam agama misteri yang mempersembahkan manusia dan lain-lain. Sehingga realitas imam sebagai yang melakukan persembahan korban binatang atau makhluk hidup apapun atau hasil bumi, altar, itu tiga realitas berbeda. Tapi Kristus imam agung perjanjian baru itu Kristus sebagai imam mempersembahkan korban yang adalah dirinya sendiri di atas altar salib yang juga adalah dirinya sendiri. Tiga realitas ini satu dalam diri. Ini keilmuan lah barangkali gitu ya, bahasa. Nah, itu Kristus sebagai imam, dia khas. Lalu kemudian Kristus sebagai gembala. Kristus sebagai gembala, dia mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal dia. Dan Tuhan sendiri bilang begini, akulah gembala yang baik. Dan yang terakhir itu Kristus sebagai Kristus itu guru. Dari si Paul, kita semua guru. Mewartakan apa? Mewartakan Injil. Itu Kristus. Jadi sebelum itu mau kita menuju kepada Kristus, gereja. Sekarang Kristus tidak ada lagi secara historis manusiawi seperti kita di luar dimensi. Kristus sudah bangkit dan telah mengutus Roh Kudus kepada kita. Lalu bagaimana manusia dunia bisa menemui Kristus? Lewat sakramennya, yaitu gereja. Sebagai sakramen ini untuk bahasa katekismus. Kristus sakramen pokok atau utama. Gereja tujuh sakramen, menjabarkan sakramentalitas dirinya dalam bentuk tujuh sakramen. Di antaranya tadi sakramen tabisan. Baik itu tabisan imam maupun tabisan uskup maupun diakon sebelumnya. Diakon, imam dan uskup. Ya. Nah, di dalam gereja mau dikendiri sakramen itu gereja menata dirinya. Jadi gereja mewujudkan misi Kristus yang dibawanya tadi, karena dia sakramen Kristus. Dalam macam-macam, dengan mengelola itu macam-macam karisma dan karunia Roh Kudus yang berkarya dalam itu, dan kemudian dalam tata peribadatan yang merupakan gambaran liturgi yang merupakan pelayan tertinggi, itu dibedakan. Ada imamat umum, ada imamat khusus. Imamat umum kita semua terima dalam pembaptisan dan sakramen inisiasi ya. Imamat khusus itu karena kepenuhan ini dikhususkan untuk sebuah tugas yang lebih khusus,
maka dalam sakramen tabisan. Ya, jadi ada hierarki dalam tabisan itu. Diakon, imamat, imam, dan uskup. Berarti tabisan uskup tabisan yang paling tertinggi Ya. dari Ya. tiga itu. Kemudian hal ketiga, setelah Kristus gereja, maka jangan lupa Roh Kudus dia Punya peran yang sangat penting. Langsung saja terkait kesakramen tabisan. Tanpa Roh Kudus tidak terjadi apa-apa di dalam hidup tabisan. Sudah syukur Roh. Sekarang kita langsung jawab saja. Beda antara sakramen Tabisan imamat dan dengan tata perayaan. perayaan. Tata perayaan itu kurang lebih sama. Secara umum sama ya. Sama. Dan tata perayaan itu sama, dan yang membedakan itu nanti secara tahapan-tahapannya sama, hanya beberapa poin yang beda nama. Ya, imam tidak mungkin ada penyerahan mitra, ya misalnya begitu ya. Nah, ada pembedaan itu menunjukkan pembedaan tingkatan tabisan. Nah, tapi lebih esensial peran Roh Kudus tadi itu. Roh yang dimohonkan dalam tabisan imamat ada dalam doa tabisan. Berbeda dengan roh, maksudnya berbeda spesifikasinya dengan spesifikasi karunia yang dimohonkan dalam tabisan uskup. Beda ya. Beda, dalam tabisan diakon juga beda. Sebenarnya karena ini inti daripada tabisan adalah penumpangan tangan dan doa tabisan. Materi dan forma Materi dari dan forma. sakramen tabisan. Ya. Itu tentang tangan atas kepala calon. Jadi forma itu Doa tabisan. sekarang roh yang dimohonkan turun atas calon tertabis imam adalah roh kekudusan. Imam itu melekat pada kudus. Imam adalah orang yang mempersembahkan korban untuk kekudusan jemaat. Sementara roh, rumusan, saya mungkin bahasanya saya itu nanti bisa salah tafsir. Roh ini satu, tetapi spesifikasi ya, tidaklah potensi yang dimohonkan dari roh itu adalah roh kekudusan tadi. Misalnya dia punya, saya kebetulan rumusan untuk imam, dan kerahkanlah Untuk tabisan imam ya. untuk tabisan imam. Bergerakkanlah kepada hambamu ini roh kekudusan. Tapi kalau uskup, Tabisan uskup. saya lebih baik baca sempurna ini bagian anamnesis ini, permohonan Roh Kudus. Curahkanlah kini kepada orang pilihanmu ini kekuatan yang berasal darimu ya Bapa, yaitu roh yang memimpin dan membimbing. Ini terjemahan bahasa Indonesia, tapi lebih bagus pakai bahasa Latin. Ya. Curahkanlah kepada hamba pilihanmu ini spiritum principalem, roh prinsipal, roh utama. berarti kepenuhan roh dengan segala karunia spesifikasi tadi. Roh utama yang bagaimana? Yang telah engkau berikan anugerahkan sendiri kepada Kristus. Bapa memberikan seluruhnya kepada Kristus. Kenapa? Kristus adalah gambaran sempurna dari Bapa. Dia tidak mungkin memberi setengah-setengah. Kepenuhan roh itu, roh utama. Spiritus principalis kalau namanya itu. Ya, positifus spiritum principalem, roh utama, celebran utama, celebrantes principalis. Seperti itu. Jadi
sebenarnya perbedaannya bukan sekedar struktur itu atau nama dan lain-lain. Ya itu kuantitatif, indrawi bisa kita, tetapi intinya di sini. Berarti pastor bisa dikatakan, apakah makna dari liturgi tabisan itu, tabisan uskup ya, itu kepenuhan imamat. Seperti Tepat. yang pastor jelaskan. Sangat tepat. Jadi kepenuhan imamat yang paling besar karena itu begini, dia itu pontifex. Uskup itu imam agung. Imam agung, kuasa imam agung ini diterima dari mana? Tadi dalam pembahasan pertama kan sudah dari segi pemerintah. Dia terima, uskup terima dari para rasul. Para rasul terima dari mana? Para rasul terima langsung dari sang guru agung, imam agung, nabi besar Yesus Kristus. Sehingga Yesus Kristus menyerahkan ini kepada para rasul dan para pengganti rasul. Saya kira itu kepenuhan dari Kristus turun kepada para rasul, turun kepada para uskup, dan untuk sampai kepada uskup kita bertahap. Dia lektor, apolit, pelantikan, diakon, imam, baru ke kepenuhan. Tahu meledakan untuk sampai tanggal 10 kan mulai tanggal 1 biasanya uskup mengganti biasa gitu. Saya kira itu. Ini pastor punya pernyataan tadi itu lalu menggambarkan ada beda antara bisa kita uskup dan imam itu. Ya. Nah, Ada karena itu doa. lalu kalau misalnya pastor parok, kalau kita bicara bagian dalam kontestasinya uskup, karena uskup itu mengalami kepenuhan tadi. Kalau dalam bahasa hukumnya dia tuh sekaligus legislatif, yudikatif, eksekutif. Ini melekat. Tiga kuasa Ya. semua. Kita ini mengambil bagian dalam itu. Atau bahkan kita ketika ditabiskan jadi imam, kita tidak punya kuasa legislatif, ya kan? Karena itu semua ada di yudikatifnya, itu ada di uskup. Nah, uskup melaksanakan itu lewat siapa? Lewat misalnya dia vikaris, yudisial. Tapi dia juga bisa tidak menyerahkan itu untuk dilaksanakan oleh orang lain. Jadi uskup itu dia punya semua kuasa itu. Jadi keterhubungan sekali ya antara liturgi dan hukum gereja ya. Kalau dia bertentangan, kita bahaya. Kita bahaya. Jadi memang hukum yang umum dalam aturan yang norma yang bila hukum nanti kita pikir penjara atau apa, norma yang umum biasanya diterapkan lebih rinci dalam konteks liturgi. Tetapi kalau ada norma tertentu dalam liturgi yang kiranya mesti dijelaskan secara khusus dan spesifik di luar perayaan, Ya. liturgi merujuk ke Hukum gereja. Oke, pastor, mungkin nanti bisa dikaitkan juga dengan hukum gereja. Siapa yang punya tugas untuk menabiskan uskup ini dalam liturgi gereja Katolik? Kita langsung saja di tata perayaannya saja. Jadi dalam tata perayaan dikenal ada uskup pentabis utama dan uskup pendamping satu dan pendamping 2. Berarti ada 3 uskup. 3 uskup. Minimal itu. Minimal 3 3 itu hadir. Pentabis utama, pentabis pendamping. Pentabis pendamping ada 2 orang. Dan tentunya uskup yang ditabis mesti ada, tidak mungkin pakai Zoom. Tapi itu 3 itu ada. Nah, jadi kalau kita misalnya pandemi yang begitu gawat sehingga 3 ini ya mesti tunggu sampai 3 orang ada di hadapan sang calon yang mau ditabis, Ya. baru Dinyatakan. bisa mulai. Kalau 3 itu tidak ada, 3 pentabis utama dan pendamping tidak ada, nah kita tunggu sampai ada. Gitu. Dan siapa yang menugaskan uskup pentabis ini? Mungkin itu dari tinjauan hukum gereja kan, Ya, Pak? itu hukum. Itu yang dengan hukum gereja.
Karena begini, semua jabatan gereja ini itu dikukuhkan oleh orang yang memberikan jabatan itu. Nah, karena itu lalu dalam hukum kanon dengan jelas dikatakan, tadi saya sudah bilang bahwa kanon 377 bicara uskup itu dipilih dengan bebas oleh paus. Nah, karena itu dia punya wewenang untuk menabiskan. Tapi dia bisa mendelegasikan itu kepada yang tadi uskup terhabis. Hukum kanon tidak bilang liturgi tadi misalnya menjelaskan 3 orang. Itu dalam ritus liturgi mungkin langsung secara spesifik dikatakan. Hukum kanon cuma bilang bahwa delegasi kepada seorang uskup untuk kepada uskup untuk menabiskan. Oke, itu ada dalam kanon misalnya 1013 ya, saya baca saya. Tiada seorang uskup pun, jadi berarti uskup boleh mengkonsentrasi seorang menjadi uskup. Itu artinya kanon ini bicara bahwa yang menabiskan itu harus uskup, harus uskup ya. Tidak boleh orang harus uskup. Ya, mungkin imam menabiskan uskup ya. Gitu. Nah, kecuali sebelumnya nyata adanya mandat itu. Ya. Jadi ada mandat kepausan, dia pakai mandat kepausan. Pertanyaannya, kalau misalnya orang menabiskan seorang lain tanpa mandat, itu bagaimana? Maka itu ada dalam kanon 1382 ya. Ya baca supaya kita Baca kita dengar tahu sama tuh Kira-kira beliau ulang. Jadi kanon 1382 bicara begini. Saya langsung baca saja. Uskup yang tanpa mandat kepausan, berarti sekali lagi dia selalu bilang uskup yang menabiskan. Ya. Yang tanpa mandat kepausan mengkonsekrasi seseorang menjadi uskup. Demikian pula orang yang menerima konsekrasi itu, berarti uskup yang terpilih. Ya. Kalau tanpa mandat maka terkena ekskomunikasi late sentensia, yang reservasi bagi tata apostolik. Ketika hukum gereja bilang late sentensia, itu berarti hukumannya otomatis terjadi, tidak perlu prosedur hukum. Kalau dalam pengadilan sipil ketemu sidakan di pengadilan dulu tanya ini tidak, ini langsung otomatis terjadi. Jadi kalau misalnya besok-besok mau kita buat pentabisan, lalu uskup yang pentabisan tidak ada mandat melekat pada dirinya dari kepausan, tapi dia melakukan itu, tadi kanon bilang, dua-dua semua langsung kena hukuman. Ya. Late sentensia, otomatis terjadi tanpa prosedur hukum. Hukuman yang paling berat itu ya. paling berat. Komunikasi. Oke, terima kasih Pastor Paul sudah menambah dari sisi hukum gereja. Kita masih tetap dengan Pastor Berry terkait dengan liturgi. Dari tadi Pastor sudah menjelaskan kepada kita, Pastor Berry, terkait dengan inti dari proses pentabisan uskup secara liturgi itu pada penumpangan tangan dan doa. Dan juga Pastor sudah menjelaskan terkait dengan makna liturginya. Makna liturgi pentabisan uskup, yakni pemenuhan. Nah, lalu tadi yang paling terakhir terkait dengan siapa yang menghabiskan. Ternyata uskup penghabis utama atau dua pendamping, uskup pendamping. Nah, sekarang Pastor kita berbincang sedikit terkait busana uskup. Seperti tabisan imam itu kan ada proses penggunaan busana dalam liturgi, dalam perayaan Eucharistik ya. Apakah pentabisan uskup juga demikian? Di dalamnya ada proses penggunaan busana dan jenis-jenis busananya apa saja dan kira-kira maknanya apa? Begini, pertanyaan yang menarik. Jadi sebelum liturgi tabisan, sore sebelumnya sudah dibuat sebuah ibadat namanya Vesper Agung. Vesper Agung. Ya. Dalam ibadat itu kita menyanyikan nada Tuhan kami. Seperti di Eropa biasanya setiap 31 Desember sore orang pergi untuk ibadah. Jadi begitu. Nah, tapi di dalam itu format ibadahnya ibadat harian. Ibadat sore, agung, dinyanyikan teks liturginya dari Mazmur semuanya. Kemudian sesudah itu ada pemberkatan pakaian, alat-alat yang terkait dengan tugas episkopal besok. Misalnya itu mitra, kelengkapan bisa, tongkat, itu cincin.
digunakan. Jadi sesudah diberkati, besoknya dalam liturgi tradisi tidak ada lagi kasih pakai baju dan lain-lain, karena dia sudah imam ya, sudah imam. Jadi sudah masuk dengan kasula, dengan tongkat, dengan cincin, dengan mitra, dengan kalung, semuanya. Jadi prosesnya di ibadat Vesper itu Vesper mulia itu pemberkatan. Alat-alat atau sarana-sarana yang terkait dengan pakaian busana sebagai seorang uskup. Besoknya itu akan dimulai dengan dialog antara uskup penabis dengan uskup penabis utama dengan calon pertabis ya, terpilih. Ini semua sekarang kan dibuat dalam kurang lebih dari ritus pembuka sampai penutup kan 2,5 jam 3 jam ya begitu ya. Kalau dulu berhari-hari, abad ketiga misalnya ada tradisiones apostolika, traditio apostolika, ya, dokumen abad ketiga. Itu pemilihan dibuat tadi saya lupa sambung ke hukum gereja. Pemilihan ini sejarah saja ya, kita tahu. Pemilihan dibuat seleksi dibuat oleh para imam dan umat. Para imam betul. Dulunya. Dan publik. Begitu. Dengan melihat keutamaan, kebaikan, kegembiraan macam sifat-sifat Syarat subjektif tadi. subjektif tadi. Ya, subjektif. Baru kemudian membuat pengajuan, karena tabisan uskup itu dibuat pada hari Minggu. Harus hari Minggu ya. Dokumen tertua abad ketiga mengatakan pada hari Minggu. Dan itu dimulai dengan eksam bahasa Inggris bilang ujian tuh, examen, pemeriksaan. Itu bahasa apa? Koreksi tidak, asesmen barangkali sejenis begitu lah. Sejenis begitu. Ya. Dibuat selama Jumat Sabtu. Bertanya dan lain-lain. Dan sekarang itu di dalam liturgi dibuat dalam proses tanya. Mungkin proses ini yang terjadi di tadi saya bilang 3 negara yang masih itu fondasi tadi. Bisa jadi dalam konteks. Karena kan macam kanon ini masih bicara tentang pemilihan bebas itu yang bebas oleh paus, tapi juga orang yang diajukan tadi mas Beri bagus itu masuk hukum sebenarnya. Pengajuan calon. Tapi dia pakai pengajuan kanonik calon. Itu yang tadi di Jerman, Austria, Swiss itu mereka masih buat itu ya. Sejarah itu masih mungkin karena konkordasi itu masih melekat. Jadi catatan itu dari abad ketiga, kemudian abad keempat sampai abad ke-6 dan awal abad ke-7 itu namanya sakramentari, masih mencatat itu. Proses yang sama, tapi sudah lebih rinci ritusnya. Nanti Ordines Romani pada abad ke-8 baru sudah seperti yang sekarang kita punya prosesnya. Tetapi maaf, yang eksam tadi, pemeriksaan tadi, itu masih terjadi di luar itu, masih bukan 1 tahun hari 2 hari. Jadi tidak terjadi, pemeriksaan tidak terjadi dalam proses liturgi. Dia nanti mulai dialognya saja. Penyelidikan kanonik, semacam itu untuk sakramen perkawinan ya. Nah, sekarang ini berkembang terus dengan kekompleksannya sampai kepada Konsili Vatikan kedua, keluarlah De Ordinatio Episcopi, Presbyteri et Diaconis, Presbyterorum et Diaconorum. Gitu yang sekarang kita pakai. Doa tabisan itu sempat dia melenceng, diambil dari pengaruh Galikan, Prancis, Jerman, kemudian Konsili Vatikan kedua kembali mengambil abad ketiga tradisi apostolik. Tadi malam saya periksa teks abad ketiga sama dengan teks kita, hanya beda kata depan atau kata kerja, kata dasar, kata kerja dasar atau kata kejadian bahasa Indonesia ya, definitif atau sudah dikonjugasi,
itu bedanya. Tapi sama. Dari abad ketiga loh kita punya bahasa sama. Ya. Kemudian saya bicara, saya sudah tak lupa tuh apa yang Terkait busana. Busana. Lalu nanti busana tadi sudah jelas, tidak seperti itu. Semuanya itu masuk dalam konteks liturgi, maka dibuat penyesuaian sehingga dimulai dengan pertanyaan. Dialog tentang apa? Tentang janji apa? Ya, janji oleh. Dan apa isi janji itu? Janji itu mau mengungkapkan bersedia sebagai imam, gembala, dan guru atau nabi. Isinya tugas itu, karena kepenuhan itu dia turun langsung ke secara penuh dan secara spesifik kepada uskup. Jadi dia tidak berurut begitu, tapi semua isi itu menuju kepada itu. Dan doa tabisan juga merujuk kepada situ. Tidak usah kita baca juga nanti bikin pusing. Pastor, mungkin tentang janji itu juga. Ya. Maka hukum kanon bilang bahwa dia dalam kanon 833 paragraf 3 itu yang mungkin bahasa pengakuan iman itu. Di situ juga sebenarnya selain tadi, uskup juga pada saat itu harus memberi pengakuan iman dan janji terhadap paus. Ya. Katakan begitu. Betul. Itu juga Jadi pengakuan iman dibuat pada Vesper, terus ya. yang hari sebelumnya, besoknya janji. Sebenarnya tindakan-tindakan ini itu untuk menjawab tadi mungkin ada dari awal tadi kita singgung itu posesio kanonika, jadi pengambilan bahasa Indonesia, pengambilan kekuasaan sebagai uskup. Ya, itu kira-kira kapan pengambilan kekuasaan? Dalam proses ini. Dalam proses, dalam proses ini. dalam proses. Jadi sejak publikasi, yang tadi saya bilang, dia sudah punya potestas. Ya, semenjak diumumkan itu ya. Sejak publikasi diumumkan. Lalu dia sudah merekat pada dirinya potestasi sebagai uskup. Tapi dia tidak bisa melaksanakan potestasi itu yang disebut dengan bonus yang Pastor Ben tadi jelaskan tentang jadi imam, dia menyerahkan Kristus sebagai imam, gembala, nabi, orang dan tria munerai, bonus. Jadi bonus itu nanti bisa dilaksanakan setelah dia posesio kanonika, pengambilan kekuasaan lewat para tadi penunjukan dekret nominatif itu, akta apostolik itu, kemudian sumpah, lalu kemudian konsekrasi. Dia sebagai uskup dari episode biasa. Disitulah baru dia punya hak untuk mengambil alih kewenangan keuskupan, melaksanakan tugas itu. Dari bahasa sederhananya serah terima secara resmi liturgi itu pada proses itu ya. Nah, iya bahasa serah terima puasa secara yuridis ya. Secara fisik ya. Bukan secara fisik, bukan. Oke. Tapi saya lanjut. Nah, jadi kemarin sudah menyatakan diberkati perlengkapan pakaian busananya, lalu menyatakan aku percaya. Kemudian besoknya itu dia mulai dengan janji. Ditanya janji bersedia tidak. Sesudah itu karena kita tadi gagasan awal kita gereja komuniti, umat Allah itu bersatu, baik yang ada di bumi maupun yang sudah tidak ada di bumi. Maka kita percayakan ada yang meninggal karena kekudusannya masuk surga, kan? Karena itu kita mohon seluruhnya untuk berpartisipasi dalam doa, termasuk para kudus di surga, litani para kudus, seluruh gereja bersiara maupun gereja yang menjadi tujuan orang-orang kudus kita yang sudah dikuduskan, kan? Itu kan litani para kudus. Sesudah litani para kudus, baru doa tabisan, doa tangan semua bersyukur Minimal yang 3 uskup tadi. ya. Kalau mereka ada, mereka 3 kali harus supaya harus sesudah itu doa tabisan dibaca selama pengembangan oleh tenang suka. Pada bagian epiklesis utama, bagian pencurahan roh yang tadi saya baca, spiritum principale itu semua bagian paragraf itu semua uskup
mengucap dengan suara kecil. Bertanya utama yang tetap dengan suara lantang karena dia menyebut uskup lain dengan tangan tegak tidak pada dia tangan. Sudah itu baru dilakukan ritus penjelas untuk memperjelas apa yang sudah didoakan. Sebenarnya seluruh isi teologi itu makna itu ada didoakan di situ. Tapi dijabarkan dari ritus awal sampai akhir. Nah, misalnya liturgi orang kudus selesai, kemudian doa pengurapan. Nah, pengurapan yang menyebutkan sekali kali. Pada tangan selesai, pengurapan dengan minyak krisma, penyerahan kitab ini evangeliarium. Nah, karena itu nabi, kan? Diurapi tadi sebagai imam. Sejak perjanjian lama kan orang mengurapi sebagai imam. Nah, lalu penyerahan kitab Injil, tugas pewartaan guru nabi, penyerahan cincin tadi dimensi komunitarian. Dia bersatu dengan para imamnya, dengan umatnya, sehingga ya barangkali dari situ ya bilangnya gembala berbau domba itu. Ya ini tambahan saja, tidak ada di itu, tapi ya kita paham begitu. Karena orang sering dengar ada itu kita hubung-hubungkan saja. Tapi bersatu dengan kolegium para uskup dan dengan Paus sebagai kepala para uskup pengganti Petrus. Itu mata dari cincin itu kata. Nah, lalu penyerahan mitra itu kita tunggu. Dia karena dia ganti Kristus, maka keagungan, kemuliaan, kudusan yang ada cahaya kemuliaannya harus terpancar lewat ini simbolnya. Kalau tongkat, Lalu penyerahan tongkat. tongkat Ya. maknanya apa? Tongkat, saya baca lebih baik baca apa ini saja temanya. Doa. Terimalah tongkat ini, lambang tugas kegembalaan. Pastor, sebagai seorang pastor gembala. Kepala ya. Pastor itu sebenarnya tongkat para gembala itu namanya pastor. Bahasa Latin ya. Pastor. Itu tongkat kegembalaan. Dia adalah gembala. Nah, lalu terakhir sesudah semua ritus penjelas itu sebenarnya kan sudah sakramental waktu doa tadi sampai disampaikan. Tapi kan yang dilukis juga dengan lain lengkap, penuh. Karena itu semua satu persatu, tidak bisa dipisah-pisah. Itu pada dia dipersilakan oleh uskup terkadis utama untuk menduduki katedral, tahta uskup. Dan katedral tidak bisa di mana-mana, hanya di gereja katedral, pusat uskup. Karena itu gereja disebut yang bersifat tahta, katedral, kata sifat ya. Dengan demikian penuhlah ritus itu. Sesudah itu selesai, kita masuk ke liturgi Ekaristi, persembahan uskup baru yang punya. Ya, sedikit keluar. Artinya kan pastor juga terlibat selaku panitia pentabusan uskup ya, yang menangani liturgi. Bisa dikatakan menjelang tanggal 23 April nanti sudah siap ya, secara liturgi tata perayaannya ya, bisa dikatakan sudah siap ini. Liturgi itu sudah siap, Tapi karena itu mesti dicetak, sehingga kita mesti periksa apa. Karena iya bilang kalau di dalam dunia kerja keseriusan kerja, tapi dalam dunia gereja ini iman kita terletak pada ketelitian kita. Tapi Semua menunjukkan gambaran iman kita ya. dari
diwakilkan oleh Uskup Penabis Istimewa. Kemarin saya baru bicara dengan Pak Bosku. Nanti sudah itu saya mesti serahkan ke administrator kita, Pak Bosku Mendaki dulu. Beliau, saya lebih dulu bilang begitu dan beliau tangan janji itu. Serahkan beliau periksa semua selesai. Oke. Nah, akan komunikasikan dengan Penabis utama itu Nuncio. Itu besar ya. Vatikan untuk Indonesia. Besar Vatikan. Artinya kalau tanya tadi tuh ritus itu tidak bisa dirubah lagi, itu tuh baku. Baku ya. Kayaknya dia berkembang dari abad ketiga. Dari para zaman para rasul kan mereka menerapkan intinya saja. Kitab suci kan bilang kisah mereka berdoa dan mengangkat tangan di atas. Itu kita pegang sampai sekarang. Kenapa ritus lain disebut ritus penjelas? Supaya menjelaskan apa yang ada di dalam inti satu. Karena bahwa tak bisa memuat semua itu makna teologis berupa tugas-tugas dan tugas-tugas. Oke, baik, Pastor. Sebenarnya pembicaraannya menarik, tapi karena kita dibatasi oleh waktu, sehingga mungkin saya berikan kesempatan kepada Pastor Paul dan Pastor Berry ada closing statement hendak disampaikan. Silakan, Pastor Paul. Oke, kalau saya mungkin lebih kepada konteks di mana sekarang kita ada dalam persiapan untuk kita bisa tahun baru dan kita sudah uskup baru dan kita sudah punya uskup baru ya. Maka apa yang harus kita buat? Ini dari saya mau sampaikan sedikit ini dari gereja ya. Yang pertama itu saya mau bicara sehubungan dengan keputusan Paus itu, hukum gereja bilang bersifat definitif, tidak dapat diganggu-gugat oleh kuasa manapun. Okay. Jadi ini sudah definitif, mutlak. Jadi uskup terpilih ini adalah mutlak lah. Okay. Maka terhadap keputusan itu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus beriman dan taat kepada apa yang sudah disebut definitif ini. Yaitu ada dalam Kanun 209 dan Kanun 212 juga bicara tentang hal itu. Jadi dituntut ketaatan kita untuk taat pada keputusan itu demi memelihara persekutuan gereja yang universal, yang umum, yang satu. Jadi tidak bisa kita membantah apa yang sudah menjadi definitif keputusan Paus. Lalu yang berikut, karena itu bagaimana dengan para imam? Ini hukum gereja juga bicara ini, ya, terhadap uskup yang terpilih. Kita para imam bagaimana? Dalam Kanun 273 dibilang begini. Klerus terikat kewajiban khusus untuk menyatakan hormat dan ketaatan kepada Paus. Taat kepada keputusan definitif tadi, tapi ada lanjutannya, dan juga kepada ordinaris masing-masing. Jadi uskup itu adalah ordinaris kita, ya, ordinaris. Jadi terhadap keputusan ini semua kita harus taat, tunduk dan ikut. Tidak ada kata tidak taat di situ, ya. Saya ingat tanggal 25 April tahun lalu, habisan pas para imam di Basilika Santo Petrus, Paus itu bilang begini, para imam harus punya empat kedekatan. Kedekatan dengan Tuhan, Eucharistia, kedekatan dengan uskup, ya. Jadi di gereja katedral misalnya sebagai orang yang selalu ingatkan umat begini, jangan ajar pastor-pastor untuk tidak taat sama uskup. Kita harus taat sama uskup, karena dia itu adalah ordinaris untuk gereja itu. Ya, kemudian kedekatan dengan para imam, sesama rekan, dan kemudian kedekatan dengan umat gereja. Tadi saya bicara dalam konteks dengan uskup tadi. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya kita tidak taat, apa yang harus terjadi? Apa yang terjadi? Sanksinya kepada kita apa? Kanun 1372 bilang begini, yang melakukan rekursus, artinya melawan tindakan administratif pengangkatan ini, karena ini diletakkan rekursus itu berarti melawan tindakan administratif dari otoritas. Ya, maka melawan tindakan rekursus Paus dan konsili ekumenis atau kolegium para uskup hendaknya dihukum dengan sensura. Oke, sensura itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ekskomunikasi, interdikt, lalu kemudian yang terakhir itu suspensi.
Kalau kita tidak taat, berarti kita akan mengalami 3 hukuman ini sesuai. Jadi dalam arti itu mungkin ini bagus juga untuk saya sampaikan ke gereja sekali lagi untuk umat beriman sekalian, tapi juga untuk kita para imam. Tentu saja apa yang sudah diputuskan ini sudah sesuatu yang definitif. Mari kita sebagai orang beriman yang mengakui Paus sebagai pimpinan kita, saya mungkin bagus besar saya bilang juga. Jadi gini, Kanon 204 bicara tentang siapa itu orang yang diinkorporasi dengan Kristus. Itu adalah orang-orang yang dibaptis. Ya. Berarti dengan baptis itu kita baru menjadi satu dengan Kristus. Kita belum menjadi Katolik. Menjadi Katolik itu oleh karena 3 elemen dalam Kanon 205 bicara. Yang pertama itu sakramen, yang kedua pengakuan iman, yang paling terakhir adalah mengakui Paus sebagai pimpinan tertinggi. Inilah yang menyebabkan orang menjadi Katolik. Ya. Jadi kita punya ketaatan iman ini harus kita nyatakan dengan menerima keputusan definitif dari apa yang sudah disampaikan. Kita harus taat konsekuensi pastoralnya ya dan keputusan Paul. Itu kira-kira yang Terima terakhir kasih Pastor Paulus. Pastor Berry, ini ada statement Ya, penghujung ini. tadi statement yuridis. Ya, Yang ini statement teologis. Jadi kembali apa yang ditegaskan dari ahli hukum gereja kita tadi itu tepat. Dan kita harus mengusahakan itu, tetapi kita tidak bisa mengandalkan kita punya tenaga sendiri. 23 April sudah dekat. Dalam hitungan pekan, berapa pekan saja. Mari kita mohon Roh Kudus, kekuatan utama kita, ya. Kekuatan utama kita untuk membantu kita semua dalam menghayati dan menjalani serta menghidupi peristiwa iman ini. Roh yang sama yang dicurahkan pada hari pentabisan nanti, kita pohonkan juga bagi kita semua untuk bisa pertama melihat ini sebagai peristiwa iman yang luar biasa, tapi kedua juga melihat ini dan mengusahakannya sebagai sebuah kesaksian iman bagi luar biasa. Baik, terima kasih kepada Pastor Paul dan Pastor Berry. Saya telah memberikan banyak pencerahan kepada sahabat Katolik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para sahabat. Baik sahabat Katolik, dimanapun Anda berada, akhirnya kita berada di penghujung acara. Kita telah berdialog banyak hal dengan kedua narasumber kita, dan dapat kita simpulkan dari obrolan kita hari ini bahwa ternyata pemilihan uskup merupakan hak prerogatif dari Paus. Pemilihan uskup bukanlah proses demokratis suara terbanyak, melainkan proses institusional yang ditempuh dengan prosedur kanonis yang sifatnya membantu Paus dalam pengambilan keputusan. Puncak dari pemilihan uskup adalah keputusan Paus yang sifatnya definitif, mutlak, mengikat. Maka konsekuensi pastoral bagi kita umat Katolik, pertama-tama kita terima keputusan Paus dengan penuh syukur dan sukacita, dan kita menyambut dengan riang gembira kehadiran uskup terpilih kita. Liturgi tabisan menandaskan bahwa tabisan uskup menjadi kepenuhan tabisan, menjadi kepenuhan imamat, sakramen imamat. Imamat tertinggi dari seluruh proses tabisan, mulai dari diakon, tabisan imam, dan kemudian tabisan uskup. Akhirnya dari Media Center Kanwil Kemenak Provinsi Maluku, saya Marcianus Serdesi mengucapkan terima kasih banyak kepada para sahabat Katolik
yang sudah ikut serta menyaksikan proses talk show pada siang hari ini. Akhirnya, sampai jumpa di lain waktu. Salve! Salve. Sampai.